Berihram artinya untuk bapak-bapak yaitu menggunakan dua helai kain yang berwarna putih, berbalut putih seperti yang bapak ibu lihat. Mana yang untuk perempuan, mana yang untuk bapak-bapak. Yang untuk bapak-bapak tentunya seperti yang tertampil di layar. Kalau yang ibu-ibu tentunya semua berbalut juga kain putih. Jadi sejatinya kain putih ini adalah mengingatkan kita. Maka yang dibawa oleh kita adalah kain yang dikenakan kita kain kapan. Maka ketika orang yang melaksanakan perjalanan ibadah umroh ataupun haji ke tanah suci, semua sama rata. Tidak bedakan mana ini yang kelas reguler, mana yang VIP, mana yang ini VVIP, mana yang bergelar tinggi, mana yang punya harta tahta jabatan, semuanya tidak ada. Karena semuanya adalah tamu-tamunya Allah. Pemakaian kain ihram yang baik dan benar. Mana dengan pakai awal Yang pertama, siapkan satu helai kain untuk bapak kain bagian bawahnya dulu. satu jengkal. Yang nanti dilipat seperti yang digambar, itu disisakan satu jengkal. Kalau sudah ini seperti ini. Satu jengkal dilipat kembali. Sudah. Lalu yang kedua, Yang dilipat ditekan seperti menggunakan sarung. kunci seperti kita biasa pakai sarung. Ya, kalau nanti posisi bapak Sebenarnya, jongkok itu bulunya nggak akan pas. Tapi tadi sudah dikasih satu jengkal dulu. Ya, nanti dipraktekkan. Langkah kaki jongkok nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Kalau ada angin kencang bertiup di mana itu nggak bersih bagian depannya karena banyak lapisan. Jadi udah ada lapisan yang tadi udah sisakan dulu satu jengkal dilipat dulu baru kayak sarungan. Kemudian kalau atasannya nanti disisakan nanti diselapin di pinggang kiri. Ke sebelah kanan. Dan balikin yang sebelahnya ke belakang punuk. Supaya lagi bermain di belakang. Gimana ya, jadi beda-beda, ada kayak diselap, ada kayak handukan. Yang penting nanti di saat sholat tidak mengganggu, karena kan aurat jangan boleh terlihat. Tapi nanti kalau di saat sa'i itu boleh, atau di saat tawaf nanti ada ikhtilaf, ini baru dikeluarkan. Kalau di sholat semua harus itu. Salam keluarga di rumah, mudah bisa orang terdekat bisa besok. Jadi terlihat dari tutorial ini supaya mudah untuk dicerna dalam penjelasannya. Kalau itu sekarang akan bahas lalu salat takbir nanti. Nah, kemudian sekarang membahas mengenai mikot. Mikot dilaksanakan ketika kita akan melaksanakan rangkaian ibadah adalah umroh wajib. Nah, kalau kita posisinya di kota Madinah akan berjalan ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh yang pertama, maka kita harus mengambil mikotnya nanti ada di Masjid Abiyar Ali. Jadi di sini pun mikot ada beberapa macam, ada di Masjid Ali, ada di Jubah, Yalamlam, Kono, Manajir, itu Kukit. Yang kita pakai umumnya ada perjalanan ibadah umrah itu kita akan landing di kota Madinah terlebih dahulu. Setelah di kota Madinah beberapa hari, kurang lebih antara 3 hari, baru di hari terakhir kota Madinah kita akan bertolak menuju masjid namanya Abiyar Ali. Kalau mikotnya kita posisi di kota Madinah. Tetapi di sini ada Yalamlam. Bisa terjadi 6 Syawal kemarin setelah hari raya kita kebagian mengambil mikotnya di Yalamlam. Artinya posisi kita bukan ke Madinah dulu, tapi kita langsung ke kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Memang agak capek, jadi maraton. Bagaimana mengambil mikot ketika kita langsung ke Mekah? Caranya adalah ketika pesawat sudah melalui Yalamlam, ya, ini Yalamlam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan terus dalam kita. Jadi kita pertama labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Nah, kemudian selama di tanah suci perbanyak ibadah diantaranya adalah sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Jadi dalam hadis riwayat dia belum aja. Jadi kalau saya tanya, Bapak sholat berjamaah di masjid di Bandung berapa pahalanya? 27. Hanya 27. Tapi kalau Bapak melaksanakan ibadah di tanah haram di Masjidil Haram, 1 kali sholat aja sudah berapa? 100.000. 100.000. Jadi hajar aswadnya yang suami istri itu adalah kuningnya suami. Sering-sering cium. Harus sering cium kuning suami itu. Jangan suami terus nyiuman kuningnya istri biasanya. Mama katilannya cepok. Itu yang sesungguhnya hajar aswad itu kita di mata istri itu. Nah kemudian yang kedua adalah multajam. Multajam adalah antara hajar aswad dan Pintu Ka'bah. pintu Ka'bah.